Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, bagaimana penyempurnaan Tuhan atas manusia bisa dicapai? Dengan watak benarnya. Watak Tuhan terutama terdiri atas kebenaran, murka, kemegahan, penghakiman, dan kutuk. Dan Dia menyempurnakan manusia terutama melalui penghakimannya. Sebagian orang tidak paham, bertanya mengapa Tuhan harus menghakimi dan mengutuk manusia untuk menyempurnakannya. Mereka berkata, jika Tuhan mengutuk manusia, bukankah manusia akan mati? Jika Tuhan menghakimi manusia, bukankah manusia akan terkutuk? Lalu bagaimana ia masih bisa disempurnakan? Demikianlah perkataan orang yang tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan kutuk adalah ketidaktaatan manusia, dan yang dihakiminya adalah dosa-dosa manusia. Walaupun dia berbicara dengan keras dan tanpa belas kasihan, dia mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri manusia, mengungkapkan apa yang penting di dalam diri manusia melalui perkataan yang keras ini. Kendati demikian, melalui penghakiman seperti itu, Dia memberi manusia pengetahuan yang mendalam tentang esensi daging. Dan dengan demikian, manusia tunduk di hadapan Tuhan. Daging manusia itu berdosa, berasal dari iblis. Daging manusia itu tidak taat dan merupakan sasaran hajaran Tuhan. Jadi, untuk memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri, firman penghakiman Tuhan harus dijatuhkan atasnya, dan berbagai jenis pemurnian harus digunakan. Baru saat itulah pekerjaan Tuhan bisa efektif. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia bekerja untuk mentahirkan dan menyempurnakan orang pada akhir zaman. Sebagian besar melalui penghakiman dan hajaran firman-Nya. Iya benar. Firman-Nya mungkin keras, tetapi itu agar kita bisa mengetahui natur dan watak jahat kita dan memahami kebenaran betapa kita telah dirusak iblis. Kemudian kita bangkit, membenci diri sendiri, dan benar-benar bertobat. Iya. Dahulu, aku menganggap diriku sebagai orang baik. Aku selalu hidup rukun dengan saudara-saudari dan senang membantu siapapun yang punya masalah. Aku tidak benar-benar memahami firman Tuhan yang menghakimi dan mengungkapkan esensi manusia yang rusak. Lalu ketika fakta-fakta disingkapkan dan firman Tuhan menghakimi dan mengungkapkanku, aku mulai memiliki sedikit pemahaman tentang watak jahatku sendiri. Aku mulai mengejar kebenaran untuk menyelesaikan kerusakanku. Syukur kepada Tuhan. Boleh kubagikan pengalamanku? Iya, silakan. Di tahun 2018, tugasku di gereja adalah menerjemahkan dokumen. Bekerja bersama Saudari Zhang dan Saudari Liu, kami sangat rukun. Saat pertemuan, kami bersekutu tentang bagaimana mengenali pemimpin palsu. Inilah penilaian Saudari Liu tentang pemimpin palsu. Dia mengganti posisi orang tanpa prinsip apapun. Dia pindahkan Saudari Zhang ke tempat lain, tetapi mempertahankan saudari lain di tim yang kurang perhatian atau bekerja keras dalam tugasnya. Ketika pemimpin lainnya membacakan hal ini kepada saudara-saudari, wajahku langsung memerah. Aku merasa perkataan Saudari Liu sangat keras. Aku memaksakan diri untuk tetap tenang, tetapi di dalam hati aku merasa kacau. Dengan hanya kami bertiga di dalam tim, aku yakin akulah yang dia sebutkan. Aku merasa semua orang akan berpikir aku tidak perhatian atau rajin dalam tugasku. Bagaimana aku bisa membanggakan diriku setelah itu? Sejak saat itu, aku menyimpan dendam terhadap Saudari Liu, dan hubungan kami makin bertambah jauh. Tak lama kemudian, dia terpilih sebagai pemimpin tim. Dia sangat teliti dengan cermat memeriksa semua yang kuterjemahkan. Pada awalnya, aku tetap bersikap positif. Tetapi tak lama, aku mulai merasa tidak tahan. Aku merasa telah melakukan tugas itu cukup lama, tetapi dia tetap tidak mempercayaiku, seolah-olah keterampilanku kurang. Dia juga memberiku saran dari waktu ke waktu. Jadi aku merasa seolah-olah dia merendahkanku dan mempersulit segalanya. Yang sungguh membuatku tidak tahan adalah ketika kami sedang membahas pekerjaan kami, dia selalu mengungkit kekuranganku di depan penanggung jawab. Kupikir, bukankah kau hanya sedang berusaha untuk membuatku terlihat buruk di depannya? Kebencianku terhadapnya makin dalam dan dendamku makin besar.
Dalam pekerjaan kami bersama setelah itu, melihatnya saja aku tidak suka dan dia membuatku kesal. Aku tidak suka dia menindaklanjuti pekerjaanku dan aku selalu terlihat kesal setiap kali dia memberiku petunjuk. Terkadang aku suka berpikir tentang bagaimana aku bisa membuatnya tampak buruk dan mengkritiknya. Aku tidak ingin membantunya ketika melihat ada masalah dalam tugasnya, melainkan makin tidak menghormatinya. Dan bahkan berharap dia menemui hambatan dalam tugasnya agar menjadi pelajaran. Suatu kali saudari Liu membuka dirinya di sebuah pertemuan, berkata dia merasa tertekan olehku dalam kerja sama kami. Bahkan aku terlalu pemarah, dan dia tidak tahu bagaimana bekerja denganku. Dan akibatnya, kemarahanku berkobar begitu dia mengatakan itu. Kupikir, bukankah kau justru sedang mencoba menyingkapkanku kepada orang lain dengan alasan membuka diri? Sekarang semua orang tahu perangaiku sedang menekanmu. Apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Makin aku memikirkannya, aku makin marah. Aku merasa dia berusaha membuatku terlihat buruk. Aku memupuk prasangka buruk terhadapnya dan duduk diam sambil cemberut di sana selama sisa pertemuan. Kemudian, saudari Liu memperhatikanku yang tampak agak aneh. Lalu dia menghampiriku dan berkata dengan tenang, "Kau tampak kesal dan kau hanya diam saja dalam pertemuan itu. Jika ada hal yang mengganggu pikiranmu, aku akan senang membicarakannya. Kau juga bisa bicarakan segala kekurangan yang mungkin kumiliki." Namun, aku tak tahan melihat dirinya dan hanya merasa benci terhadapnya. Kupikir, memangnya kau perlu menanyakannya, siapa yang akan senang mendengarmu membuka diri dengan cara ini? Lalu dia duduk tepat di sampingku. Aku menatapnya sekilas, merasa jijik sekali. Dan sama sekali tak mampu menahan amarahku ketika teringat bagaimana dia mengkritikku di depan semua orang. Aku melampiaskan kepadanya tentang kesalahannya dan kerusakan yang dia tunjukkan. Mengatakan dia tidak berhikmat, sengaja membuat orang lain terlihat buruk, menindas orang. Aku terus bicara bahwa dia sangat congkak. Aku merasa tenang ketika melihat dia tampak sedih dengan kepalanya menunduk. Aku telah melampiaskan semua kemarahan terpendam yang selama ini telah kutahan. Kemudian saudari Liu berkata kepadaku, "Aku tak pernah membayangkan telah sangat menyakitimu. Aku benar-benar minta maaf." Aku merasa sangat bersalah saat melihatnya pergi dan diam-diam menghapus air matanya. Apa aku sudah keterlaluan? Apa ini akan membuatnya menjadi negatif? Namun kemudian kupikir, aku hanya bersikap jujur. Aku mengatakan ini agar dia mengenali dirinya. Saat itu, rasa bersalahku menguap begitu saja. Saudari Liu bahkan makin terkekang olehku, dan dia tak berani lagi menindaklanjuti pekerjaanku, apalagi memberiku saran. Di kemudian hari, pemimpin gereja meminta kami menulis penilaian tentang pemimpin tim agar dia dapat mengevaluasi efektivitasnya sesuai dengan prinsip. Diam-diam aku senang mendengar ini. Aku ingin mengungkapkan semua kerusakan yang telah disingkapkan saudari Liu agar semua orang bisa mengetahui dirinya yang sebenarnya dan dia bisa direndahkan sedikit. Aku merasakan kegelisahan sesaat dan menyadari bahwa pemikiranku salah. Bahwa aku harus bersikap adil dan objektif dan menerima pemeriksaan Tuhan. Benar. Aku bermaksud bersikap adil dan objektif dalam evaluasiku. Tetapi ketika teringat tentang bagaimana saudari Liu selalu menyudutkanku, aku benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Aku menuangkan semua prasangka burukku terhadapnya ke dalam penilaian itu. Berharap agar pemimpin akan menanganinya dengan serius atau bahkan memindahkannya. Aku akan senang asalkan dia tidak berada di timku. Tak lama kemudian, saudari Liu diberhentikan. Berita ini membuatku merasa tidak nyaman. Kupikir, apa itu ada hubungannya dengan apa yang kutulis? Aku hanya menulis tentang beberapa kerusakannya, tetapi itu seharusnya tidak membuatnya diberhentikan, bukan? Setelah itu, aku melihat saudari Liu dalam keadaan negatif. Dan ada rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Aku tak punya tenaga untuk tugasku. 2 hari kemudian, aku berbicara dengan pemimpin tentang keadaanku. Yang mengatakan saudari Liu diberhentikan karena kualitasnya yang terbatas dan dia tidak cocok menjadi pemimpin tim. Itu tidak ada hubungannya dengan penilaianku.
Namun dia mengatakan bahwa aku tak berbelas kasihan terhadap kekurangannya dan tak bisa adil. Bahwa aku pendendam dan memiliki watak jahat. Aku sangat terkejut saat mendengar hal itu. Bukankah pendendam dan watak jahat adalah hal yang kita katakan tentang orang jahat? Selama beberapa hari, perkataannya selalu terpikirkan olehku. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar orang jahat? Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa di tengah kesakitanku. Ya Tuhan, saudari ini berkata aku memiliki watak jahat, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Kumohon berilah aku pencerahan agar aku dapat sungguh mengenali diriku sendiri. Amin. Setelah berdoa, aku membaca bagian firman Tuhan ini. Dapatkah engkau memikirkan cara untuk menghukum orang yang tidak kau sukai atau tidak hidup rukun denganmu? Pernahkah engkau melakukan hal semacam itu? Berapa banyak yang telah engkau lakukan? Bukankah diam-diam engkau selalu meremehkan orang dan bersikap sarkastis terhadap mereka? Iya. Dalam keadaan apakah engkau semua saat melakukan hal-hal semacam itu? Pada saat itu engkau melampiaskan dan merasa senang. Engkau merasa mengendalikan keadaan. Namun setelah itu engkau berpikir, aku telah melakukan hal tercela. Aku tidak takut akan Tuhan. Dan aku telah bersikap secara tidak adil. Apakah engkau merasa bersalah? Iya. Meskipun engkau semua tidak takut akan Tuhan, setidaknya engkau memiliki sedikit perasaan hati nurani. Jadi, apakah engkau masih mampu untuk melakukan lagi hal ini di masa depan? Bolehkah engkau memikirkan bagaimana menyerang dan membalas dendam, menyusahkan mereka dan menunjukkan siapa yang memegang kendali setiap kali engkau membenci mereka dan tidak bisa hidup rukun, atau saat mereka tidak mematuhimu? Akankah engkau berkata, jika tidak menurutiku, aku akan mencari kesempatan untuk menghukummu tanpa ada yang tahu tentang hal itu? Tak seorang pun akan mengetahuinya, tetapi aku akan membuatmu tunduk, kutunjukkan kekuatanku. Setelah itu, tak seorang pun yang akan berani denganku. Katakan kepadaku, kemanusiaan macam apa yang dimiliki orang seperti itu? Dalam hal kemanusiaan mereka, orang itu jahat. Diukur berdasarkan kebenaran, orang itu tidak menghormati Tuhan. Amin. Aku merasa sedih setelah membaca firman penghakiman Tuhan. Firman itu telah mengungkapkan keadaanku yang sebenarnya. Mengingat kembali, kami telah bekerja sama dengan sangat baik pada awalnya. Aku mulai bermasalah dengannya ketika penilaiannya terhadap orang lain menyinggungku dan melukai harga diriku di depan orang lain. Dia mulai mengemukakan kekuranganku setelah menjadi pemimpin tim. Aku merasa dipermalukan dan disudutkan. Dia mulai benar-benar membuatku kesal dan aku ingin membuatnya terlihat bodoh. Ketika dia membuka diri tentang keadaannya untuk menemukan solusi, kupikir dia hanya mengungkapkan kekuranganku dan mempermalukanku, menodai citraku di depan saudara-saudari. Prasangka burukku terhadapnya bertumbuh. Dan aku memperbesar masalah saudari Liu untuk mengungkapkan dirinya, bertindak karena rasa dendam dan membuatnya negatif. Aku gunakan penilaianku padanya untuk balas dendam. Aku menuliskan semua kekurangan dan kerusakannya yang kuperhatikan, tanpa menyebutkan kelebihannya sama sekali. Aku hanya ingin pemimpin mendapatkan pemahaman tentang dia dan berharap dia dipindahkan. Mengingat kembali caraku bertindak, itu sangat tidak nyaman bagiku. Aku merajuk hanya karena perkataan saudari Liu telah menyinggung reputasi dan statusku, jadi aku mengambil sikap bermusuhan terhadapnya. Aku melakukan apapun yang ingin kulakukan. Aku menyadari bahwa aku tidak menghormati Tuhan, dan aku memang memiliki natur yang sangat jahat. Dahulu kupikir aku hidup sangat rukun dengan saudara-saudari, dan aku ingin sekali membantu siapapun yang membutuhkan. Kupikir aku orang baik karena melakukan beberapa hal baik. Sekarang aku sadar, itu karena tak seorang pun yang mengganggu kepentingan pribadiku. Watak jahatku keluar dengan kekuatan penuh ketika kepentinganku terlibat. Aku tak berdaya selain menyerang dan membalas dendam. Aku menyadari tanpa menyelesaikan watak itu, aku dapat melakukan kejahatan kapanpun, itu sangat berbahaya. Benar sekali. Aku merenungkan diriku sendiri setelah itu. Jika aku mampu melakukan kejahatan semacam itu, pemikiran apa yang mengendalikanku? Aku membaca firman Tuhan berikut ini.
Sumber penentangan dan pemberontakan manusia terhadap Tuhan adalah perusakan dirinya oleh iblis. Karena kerusakan yang iblis lakukan, hati nurani manusia mati rasa. Dia tidak bermoral dengan pikiran bobrok dan pandangan yang terbelakang. Sebelum perusakan iblis, manusia secara alami menaati Tuhan dan firman Tuhan yang dia dengar. Dia tentu saja memiliki akal dan hati nurani yang sehat dan kemanusiaan yang normal. Setelah dirusak iblis, akal, hati nurani, dan kemanusiaan manusia yang semula menjadi tumpul dan dilemahkan oleh iblis. Dengan demikian, manusia telah kehilangan ketaatan dan kasihnya kepada Tuhan. Akal manusia telah menyimpang, wataknya telah menjadi sama seperti watak binatang. Dan pemberontakannya terhadap Tuhan menjadi jauh lebih sering dan memilukan. Namun manusia tetap saja tidak tahu dan hanya menentang dan memberontak secara membabi buta. Watak manusia tersingkap melalui diungkapkannya akal, wawasan, dan hati nuraninya. Dan karena akal dan wawasannya tidak sehat, dan hati nuraninya telah menjadi sangat tumpul, maka wataknya pun menjadi suka memberontak terhadap Tuhan. Orang-orang berpikir seperti ini, jika engkau tidak mau bersikap baik, aku tidak akan bersikap adil. Jika engkau bersikap kasar kepadaku, aku pun akan kasar kepadamu. Jika engkau tidak memperlakukanku dengan penuh hormat, aku pun akan begitu. Pemikiran macam apakah ini? Bukankah itu cara berpikir yang penuh dendam? Dalam pandangan orang biasa, bukankah jenis sudut pandang ini tidak layak? Mata diganti mata dan gigi diganti gigi. Rasakan perbuatanmu sendiri. Semua ini masuk akal bagi orang tidak percaya dan sepenuhnya sesuai dengan gagasan manusia. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang berusaha memahami kebenaran dan mencari perubahan dalam watak, engkau melihat ini benar atau salah? Bagaimana membedakannya? Berasal dari manakah hal-hal seperti itu? Semua itu berasal dari natur jahat iblis. Semua itu mengandung racun dan wajah iblis yang sesungguhnya dalam segala kejahatan dan keburukannya. Kata-kata itu mengandung esensi inti dari natur iblis tersebut. Apa sifat dari sudut pandang, pemikiran, ungkapan, ucapan, dan bahkan tindakan yang mengandung esensi natur itu? Bukankah itu semua berasal dari iblis? Bukankah aspek-aspek iblis ini sejalan dengan manusia? Apakah itu semua sejalan dengan kebenaran atau dengan kenyataan kebenaran? Bertindak seperti ini, patutkah mereka berpikir dan memandang segala sesuatu seperti ini? Tidak. Amin. Amin. Aku menyadari bahwa manusia sangat rusak dan jahat sepenuhnya karena perusakan iblis. Melalui pendidikan formal dan pengaruh sosial, iblis si setan merendam kita dalam semua racunnya. Seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Aku tidak akan menyerang kecuali aku diserang. Jika aku diserang, aku pasti akan menyerang balik. Perlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirimu. Dan tidak pernah terlambat bagi pria bermartabat untuk membalas dendam. Tanpa sadar, orang menganggap ini sebagai hukum mereka untuk bertahan hidup. Mereka menjadi makin congkak, licik, egois, dan jahat sepanjang waktu. Orang-orang tidak benar-benar peduli atau memaafkan dan tidak ada kasih sejati. Mereka hanya tersinggung dan menjaga jarak ketika sesuatu menyinggung kepentingan pribadi mereka. Mereka bahkan mungkin memusuhi atau membalas dendam. Benar. Orang-orang menjadi makin dingin dan juga makin jauh dan kehilangan semua rasa kemanusiaan normal. Aku telah direndam dalam pemikiran semacam itu sejak masih kecil. Aku telah hidup menurut hal-hal ini. Ketika orang lain menyinggung kepentinganku, aku pasti membenci mereka dan membalas dendam. Dalam waktuku bersama saudari Liu, perilaku saudari Liu mengganggu kepentinganku. Jadi aku merasa sakit hati dan ingin membalasnya. Aku ingin dia melihat kemampuanku agar dia tidak berani menyinggungku lagi. Aku bahkan ingin mengusirnya. Apa bedanya perilakuku dengan antikristus dan orang jahat yang diusir gereja? Iya, benar. Orang-orang itu hanya ingin persetujuan dan pujian orang lain, tetapi tak mampu menoleransi kejujuran yang mengungkapkan kerusakan mereka. Itu benar. Mereka pasti menyerang siapapun yang mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyinggung mereka. Dengan segala kejahatan mereka, akhirnya mereka menyinggung watak Tuhan. Mereka membuat marah orang lain dan mereka diusir dari gereja.
Mereka kehilangan kesempatan untuk selamat selamanya. Iya. Benar sekali. Dan aku menyerang saudari Liu hanya karena perkataannya telah melukai harga diriku. Aku tidak melakukan apapun selain menyakitinya. Aku berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Aku menyadari betapa mengerikannya kemanusiaan yang kumiliki. Aku memiliki natur dan esensi jahat yang sama dengan antikristus dan ini menjijikkan bagi Tuhan. Jika tidak segera bertobat, aku akan tenggelam dalam kejahatan dan dihukum oleh Tuhan sama seperti penjahat antikristus. Itu benar. Aku ketakutan saat memikirkannya. Aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, aku sangat kurang dalam kemanusiaan. Aku hidup dalam watak rusakku dan menyerang saudariku. Aku sama sekali tidak menyerupai manusia. Tanpa Engkau menciptakan situasi ini untuk menanganiku, aku tak akan pernah merenungkan diriku. Aku akan terus jahat dan menyakitinya. Ya Tuhan, aku mau bertobat. Aku tidak mau lagi hidup menurut racun iblis. Kumohon bimbinglah aku untuk menjadi orang yang berhati nurani dan berakal dengan kemanusiaan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Kasih dan kebencian adalah hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh manusia normal. Tetapi engkau harus membedakan antara kasih dan kebencian. Engkau harus mengasihi Tuhan dan saudara-saudarimu, juga mencintai kebenaran dan hal positif. Sebaliknya, engkau harus membenci iblis si setan, membenci hal-hal negatif, membenci antikristus, dan membenci orang jahat. Jika engkau memendam kebencian pada saudara-saudarimu, engkau akan membalas dendam kepada mereka. Ini akan sangat menakutkan. Beberapa orang hanya memikirkan kebencian. Jika mereka tidak dapat rukun, mereka hanya menjauhkan diri darinya. Tetapi mereka tak membiarkan hal ini memengaruhi tugas mereka atau hubungan antar pribadi mereka yang normal. Karena mereka memiliki Tuhan di dalam hatinya dan mereka menghormati Dia. Mereka tidak ingin menyinggung Tuhan dan takut untuk melakukannya. Meskipun mereka mungkin memiliki pendapat, mereka tidak pernah melakukannya. Atau bahkan mengucapkan sepatah kata pun yang tak pantas. Perilaku macam apakah ini? Ini adalah berperilaku dengan prinsip dan ketidakberpihakan. Engkau mungkin tidak menyukai kepribadian seseorang, tetapi tetap bersikap netral ketika bekerja sama dengannya dan tidak mau melampiaskan kefrustrasianmu, mengorbankan tugasmu, atau melampiaskannya pada keluarga Tuhan. Engkau mampu bersikap sesuai prinsip. Dengan demikian, engkau memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Jika engkau memiliki lebih banyak, saat engkau melihat seseorang memiliki kekurangan, bahkan jika dia mengganggu kepentinganmu sendiri, engkau tetap memiliki hati yang rela untuk membantu orang itu. Itu akan jauh lebih baik. Artinya engkau orang yang memiliki kemanusiaan, kenyataan kebenaran, dan penghormatan kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku memahami dari firman Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan dapat memperlakukan orang lain sesuai dengan prinsip kebenaran. Terkadang, mereka mungkin berprasangka buruk terhadap saudara-saudari, tetapi mereka tidak sengaja dalam interaksi mereka, dan mereka tak melakukan apapun untuk menyinggung Tuhan atau orang lain. Iya benar. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan melakukan apapun yang diinginkan hatinya, dan itu artinya melakukan kejahatan dan dikutuk oleh Tuhan. Benar. Saudari Liu sangat terang-terangan. Tetapi apa yang dia katakan tentangku jujur. Itu bukan untuk menargetkan diriku. Dia juga menjalankan tugasnya dengan serius dan bertanggung jawab. Dan sebagian besar sarannya sangat membantu pekerjaan kami. Seharusnya aku tidak sengaja mempersulitnya. Aku membuka diri kepadanya tentang kerusakanku dan meminta maaf. Dia bilang sudah tidak apa-apa dan dia mempersekutukan kebenaran untuk membantuku. Aku merasa malu dan makin membenci diri sendiri. Aku tidak mau lagi hidup menurut watak rusakku. Iya. Setelah itu, ketika saudari Liu memberiku saran atau hal yang dia katakan melukai harga diriku, aku mampu menanganinya dengan benar dan berfokus mencari kebenaran dan perenungan diri. Kami kembali dapat bekerja sama dengan baik. Ini sangat melegakan bagiku. Aku bersyukur atas penghakiman Tuhan yang mengubahku dengan cara kecil ini. Amin. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Mendengar pengalaman seperti ini sangat bermanfaat. Iya, benar sekali.